Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Fatir dengan dengan yang diceritakan 043 dari Klub Sertikum B. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai implementasi interrupt dan timer pada sistem embedded menggunakan microcontroller STM32 dan ESP32. Oke, interrupt merupakan mekanisme penting dalam sistem real time karena memungkinkan microcontroller merespon suatu kejadian secara langsung tanpa harus terus-menerus melakukan pengecekan. Pada praktikum ini, saya akan menjelaskan konsep dasar interrupt, arsitektur yang digunakan oleh SMD2 dan SP32, serta demonstrasi implementasi interrupt menggunakan push button dan LED. Oke, mengapa kita harus meninggalkan polling? Salah satu alasan utama pengguna interrupt adalah untuk menggantikan metode polling. Pada metode polling, CPU akan terus-menerus memeriksa apakah suatu kondisi terjadi. Misalnya, apakah tombol ditekan. Metode ini sederhana namun tidak efisien karena CPU harus selalu bekerja hanya untuk mengecek status. Sebaliknya, interrupt memungkinkan perangkat hardware memberi sinyal kepada CPU ketika suatu event terjadi. Dengan cara ini, CPU dapat mengerjakan tugas lain dan hanya berhenti ketika interrupt dipicu. Hardware timer juga memiliki konsep serupa, yaitu menghasilkan event berdasarkan waktu secara presisi tanpa menggunakan fungsi delay. Arsitektur di balik layar. Secara umum, proses interrupt memiliki alur seperti berikut. Pertama, sebuah event terjadi, misalnya tombol ditekan. Kemudian CPU akan menghentikan sementara program utama dan menyimpan kondisi eksekusi yang sedang berjalan. Setelah itu, CPU menjalankan fungsi khusus yang disebut Interrupt Service Routine atau ISR. Setelah ISR selesai dijalankan, CPU akan mengembalikan kondisi sebelumnya dan melanjutkan kembali program utama. Pada STM32, interrupt dikendalikan oleh modul NVIC, sedangkan pada ESP32 digunakan interrupt matrix yang dapat mengarahkan interrupt ke salah satu core. Oke, ini ya rangkaian praktikum dan tantangan hardware. Pada praktikum ini rangkaian digunakan cukup sederhana. Komponen utama yang digunakan adalah board microcontroller STM32 dan ESP32, sebuah push button sebagai pemicu interrupt, serta LED sebagai indikator output. Push button dihubungkan ke pin input GPIO yang dikonfigurasi sebagai external interrupt, sedangkan LED dihubungkan ke pin output digital. Ketika tombol ditekan, interrupt akan dipicu dan sistem akan menjalankan ISR untuk menangani event tersebut. Pada implementasi kode, interrupt ditangani oleh fungsi SR. Pada SP32 biasanya digunakan atribut IRAM jadi underscore ATTR agar fungsi SR disimpan di internal RAM, sehingga eksekusinya lebih cepat. Di dalam ISR sebaiknya tidak dilakukan proses yang berat. Biasanya ISR hanya digunakan untuk mengubah nilai sebuah flag. Kemudian program utama pada loop akan memeriksa flag tersebut dan melakukan aksi yang diperlukan, misalnya menyalakan LED. Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan demonstrasi program. Nantinya, pada kondisi standby, program utama berjalan seperti biasa dan CPU tidak melakukan pengecekan tombol secara terus-menerus. Ketika push button ditekan, perubahan sinyal pada pin akan menuju interrupt. Hardware microcontroller kemudian menghentikan sementara program utama dan menjalankan ISR. ISR akan mengubah nilai flag dan program utama akan merespon perubahan tersebut dengan menyalakan LED sebagai indikator bahwa interrupt berhasil diproses. Oke, berikut untuk program yang kita gunakan di sini di file main.cpp. Library yang kita gunakan yaitu arduino.h, where.h, dan liquid crystal underscore i2c.h. Ini arduino.h digunakan untuk fungsi dasar seperti pin mode, detail watt, attach, interrupt, dan millis. Untuk wire.h digunakan untuk komunikasi I2C antara microcontroller dan LCD. Dan liquid crystal digunakan untuk mengontrol LCD 16x2 melalui komunikasi I2C. LCD digunakan sebagai media output system untuk menampilkan status interrupt pada praktikum. Lalu untuk konfigurasi pin, di sini kita menggunakan LED pin PA0 dan button pin PA1. Untuk inisialisasi LCD, LCD dikonfigurasi dengan alamat I2C yang sama dengan 0 kali 27 dengan jumlah kolom 16 dan jumlah baris 2. Terus di sini ada variabel
global volatil. Variabel ini diberi keyword volatil karena digunakan oleh ISR atau Interrupt Service Routine dan program utama. Jika tidak menggunakan volatil, compiler bisa melakukan optimasi sehingga nilai variabel tidak terbaca dengan benar. Terus di sini juga ada Interrupt Service Routine atau ISR. Dengan fungsi itu yang dijalankan ketika interrupt terjadi. Ketika tombol ditekan, microcontroller menghentikan sementara program utama, menjalankan fungsi button ISR, dan ISR hanya mengubah nilai flag. ISR juga menggunakan software debouncing, tujuannya agar satu penekanan tombol hanya menghasilkan satu interrupt. Jika selisih waktu kurang dari 200 milisecond, interrupt akan diabaikan. Terus ini ada fetch setup. Pada bagian setup dilakukan inisialisasi perangkat. Oke, di sini juga ada serial begin, juga digunakan untuk debugging. Lalu ada konfigurasi pin, push button menggunakan input underscore pull up. Artinya tombol tidak ditekan akan menghasilkan high, dan ketika tombol ditekan menghasilkan low. Di sini juga ada inisialisasi LCD. LCD dinyalakan dan backlight diaktifkan. Lalu ada tampilan awal LCD. Itu di sini ada menunggu. LCD akan menampilkan bahwa sistem sedang standby menunggu interrupt. Lalu di sini ada program untuk mengaktifkan interrupt, attach interrupt. Artinya ketika sinyal berubah dari high ke low, perubahan ini terjadi saat tombol ditekan. Lalu di sini ada void loop atau program utamanya. Di sini loop akan berjalan terus-menerus, namun aksi hanya dilakukan ketika flag dari SR aktif. Nah, ini ada logika if. Jika SR sudah mengubah flag menjadi true, maka program utama akan merespon. Di sini juga ada critical section. Interrupt dimatikan sementara saat flag diubah. Tujuannya untuk mencegah rest condition. Ini juga ada mengubah status LED. LED akan toggle jika sebelumnya mati menjadi menyala, jika sebelum menyala menjadi mati. Di sini juga ada untuk menampilkan status pada LCD, yaitu LCD akan menampilkan bahwa interrupt telah terjadi. Kemudian status LED ditampilkan dengan on atau off. Jadi itu terkait alur kerjanya. Program utama berjalan, LCD menampilkan menunggu. Terus tombol ditekan, interrupt terjadi, ISR dijalankan, ISR mengubah flag, loop membaca flag, LED toggle, LCD menampilkan status. Di sini juga ada platform I/O-nya. Ini kita pakai STM32, terus dengan boardnya Bluefield F103C8. Frameworknya kita di sini Arduino dengan protokol ST-Link. Sedangkan serial monitor speednya itu 115.200. Oke. Untuk ISP itu programnya hampir sama, perbedaannya hanya di SR. Pada ISP32 tuh biasanya ditambahkan void iram underscore attr button ISR dalam kurung tutup kurung. Tujuannya agar ISR disimpan di internal RAM sehingga eksekusinya lebih cepat. Selain itu nama pinnya juga berbeda.
namun untuk logika program itu tetap sama. Oke, kita lanjut ke demonstrasi langsung aja. Berikut untuk wiring rangkaian interloop menggunakan SMPG2.BB external. Di sini untuk BB-nya sendiri dia terhubung ke pin analog sebagai input dan di sini untuk indikatornya indikator kita menggunakan LED external. Di sini kita hubungin dia ke A5 pin A5. Terus untuk resistor dia terhubung ke ground. Dan untuk pin LCD-nya kita sesuaikan saja. Di sini untuk SL dia menggunakan B6 dan SDA-nya menggunakan B7. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan program ini. Jadi ketika keadaan normal, silamu akan menyala seperti biasa dan terhitung di LCD. Lalu ketika push button itu dipilih, maka indikatornya akan menyala selama 5 detik sesuai yang telah kami program dan akan lanjut ke aturan biasa. Lalu di sini untuk wiringnya kita menggunakan LED OLED di mana di sini ada pin SDK, SDA dan SDK. SDA sendiri kita menggunakan pin 21 dan SDK kita menggunakan pin 22. Lalu di sini ada jumper kuning VDD di mana kita sambungkan ke sumber tegangan berapa volt? 3,3 volt. Lalu di sini ada jumper jawab yaitu ke ground. Nah, lalu di sini untuk LED-nya seperti biasa. Untuk kaki anoda atau yang positif kita sambungkan ke pin alamatnya. Di sini kita pinnya menggunakan pin 2. Lalu di sini untuk kaki katodanya kita sambungkan ke ground. Nah, lalu di sini push button-nya, kaki push button yang satu kita sambungkan ke mana nih? Ke pin alamat yaitu pin 4 dan kaki satunya kita sambungkan ke ground. Oke, jadi ini kita percobaan pertama yaitu USB 32 dengan 3 eksternal menggunakan push button. Nah, ini adalah tampilan pertama ketika kita berhasil tani. Nah, lalu di sini ketika kita beri push button sebanyak 3 kali, 1, 2, 3. Nah, pada free keempat di sini LED-nya akan menyala sepenuhnya. Lalu ketika kita akan matikan, kita cukup beri 3 kali lagi. 1, 2, 3. Maka LED-nya akan mati. Nah, lalu di sini di tampilan monitoringnya ada tulisan Taixing dan falling. Taixing sendiri adalah kondisi di mana perpindahan dari low ke high, sedangkan falling sebaliknya yaitu dari high ke low. Nah, ketika kita break sekali, di sini akan muncul Taixing 13, falling 13, yang menandakan di sini tadi LED-nya berada dari kondisi high ke low. Ada mana? Iya dong, high ke low. Nah, ketika kita klik sekali lagi, nah di sini yang bertambah adalah Taixing, yang menandakan lampunya berkedip dari kondisi low ke high. Rasanya perhitungan coba ambil dari nah di sini terlihat perbedaannya Taixing itu 17 dan falling itu 19 dengan kondisi LED menyala. Coba kita klik kesempatan sekali. Nah, ini tadi kondisinya dari high ke low. Di sini yang bertambah otomatis falling. Oke, lumayan udah kan. Nah, di sini selanjutnya kita praktikum menggunakan ESP32 dengan trigger yaitu internal. Nah, ini adalah kondisi ketika pertama kali kita running. Trigger di sini kita menggunakan timer, di mana timer kita masukkan ke dalam program. Nah, di sini kita menggunakan timer
2 juta 2 juta mikrosecond atau 2 detik. Nah, di sini kita dapat lihat Euiring danaunya akan mati dan menyala secara bergantian dalam waktu 2 detik. Perbedaannya dengan yang tadi adalah yang tadi membutuhkan 3 berupa push button, sedangkan untuk yang ini kita hanya membutuhkan timer saja yang terdapat di program. Untuk wiringnya sendiri sama seperti tadi. Untuk pin SDA dan SCK-nya kita menggunakan pin 21 dan 22. VDD-nya dengan 5 ports dan ground. Oke. Untuk wiringnya itu di sini kan ada ground, VDD, SCK, dan SDA. Nah, untuk ground dan VDD-nya itu kita hubungkan dan VDD-nya itu kita memakai 5 volt di sini. Dia untuk SCK-nya itu ke pin B6, dia untuk SDA-nya ke pin B7. Nah, jadi di sini kita akan coba untuk yang assembly kedua dengan menggunakan timer interrupt. Nah, jadi untuk sistem dari ini yaitu ketika LED nyala 2 detik, maka di sini akan tertampil LED-nya on, dan ketika interruptnya nyala selama 2 detik juga, maka di sini LED-nya akan off. Seperti ini. Coba seperti ini. Oke, pada project kita menggunakan sensor DHT22 untuk membaca suhu dan kelembapan secara terus-menerus. Data yang terbaca kemudian ditampilkan pada LCD 16x2 sehingga kondisi dapat dimonitor secara langsung. Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan push button yang menggunakan mekanisme interrupt. Ketika tombol ditekan, microcontroller akan langsung merespon interrupt tersebut dan mengubah status sistem. Di sini kita menggunakan waktu selama 5 detik, misalnya untuk menghentikan atau mengubah proses pembagian sensor. Dengan menggunakan interrupt, sistem dapat merespon event secara cepat tanpa harus melakukan pengecekan tombol secara terus-menerus sehingga penggunaan CPU menjadi lebih efisien. Oke, analisis program. Dengan menggunakan interrupt, sistem dapat merespon event secara instan tanpa harus membuang siklus CPU untuk memeriksa tombol secara terus-menerus. Hal ini membuat penggunaan CPU menjadi lebih efisien. Selain itu, penggunaan timer memungkinkan sistem menghasilkan event berbasis waktu dengan akurasi tinggi tanpa menggunakan fungsi delay yang bersifat blocking. Aturan ISR. Dalam menulis ISR terdapat beberapa aturan penting. ISR harus dibuat sesingkat mungkin agar tidak mengganggu eksekusi program utama. Fungsi seperti delay atau serial.print sebaiknya tidak digunakan di dalam ISR, karena dapat menyebabkan sistem menjadi tidak stabil. Selain itu, variabel yang digunakan bersama antara ISR dan program utama harus dideklarasikan sebagai volatil agar compiler tidak melakukan optimasi yang dapat menyebabkan kesalahan pembacaan nilai. Oke, ini ada aplikasi di dunia nyata. Konsep interrupt banyak digunakan pada berbagai aplikasi di dunia nyata. Contohnya pada sistem pengereman ABS, pada kendaraan yang harus merespons sensor dalam waktu milidetik. Pada sistem otomasi industri, interrupt digunakan untuk mendeteksi limit switch atau sensor keamanan. Pada sistem IoT, microcontroller seperti ESP32 dapat menerima data jaringan atau sensor secara asinkronus tanpa mengganggu proses lainnya. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa interrupt dan timer merupakan komponen penting dalam sistem embedded modern. Interrupt memungkinkan sistem merespon event secara cepat dan efisien tanpa membuang sumber daya CPU. Hardware timer juga memberikan kemampuan pengukuran waktu yang presisi dibandingkan penggunaan delay. Dengan memahami konsep ini, kita dapat merancang sistem embedded yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan aplikasi real time. Oke, ini ada referensi. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai interrupt dan timer dapat merujuk pada modul praktikum sistem embedded serta dokumentasi pada scan barcode berikut. Oke, mungkin cukup sekian pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.